Polisi terus mengusut kasus pemerkosaan anak pasien yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama, dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkap korban Priguna bertambah menjadi 3 orang. 2 korban lainnya merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selain memeriksa 13 orang saksi, polisi juga telah melakukan tes uji lab DNA untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Tak hanya itu, untuk mengembangkan kasus, Polda Jawa Barat membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban pemerkosaan dokter residen. Sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan kita lakukan pendekatan untuk dilakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa menambah untuk korban-korban lain. Dua-duanya kebetulan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan juga korban berbeda, waktu yang berbeda. Pak, ini apakah 2 korban yang pasien itu dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda beda orangnya. Buntut dari pemerkosaan dokter PPDS di Bandung, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Moratorium ditargetkan selama 1 bulan untuk perbaikan dan pengawasan lebih optimal. Selain itu, Kementerian Kesehatan akan memberlakukan pemeriksaan mental bagi peserta program pendidikan anestesi. Sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Priguna Anugrah Pratama, dokter PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung, menjadi tersangka pemerkosaan anak pasien. Tersangka melakukan aksinya dengan modus pengambilan darah korban untuk keperluan pengobatan sang ayah yang sedang dirawat. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 7 suntikan obat-obatan yang diduga digunakan pelaku serta alat kontrasepsi. Pelaku dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Universitas Padjadjaran pun langsung memecat Priguna Anugrah Pratama. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kalau kita lihat polisi terus mengusut kasus pemerkosaan anak pasien yang dilakukan seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini sudah ada 3 korban yang teridentifikasi. Lalu bagaimana seharusnya pengusutan dari kasus ini dan apa yang harus dicermati dari kasus kriminal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio. Sudah ada psikolog forensik, ada Bung Reza Indragiri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga nanti kita masih mencoba menghubungi dari perwakilan DPR. Dalam hal ini adalah Komisi 9 DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan juga pandangannya dan apa yang harus didorong oleh DPR sebagai anggota Dewan menyikapi kasus ini. Saya ke Bung Reza dulu. Bung Reza, kalau kita lihat apa yang ada di benak Anda ketika menerima berita informasi soal ini? Saya tidak ingin membuka ruang bagi narasi-narasi alternatif kecuali semata-mata bahwa ini adalah oknum dokter jahat. Oknum dokter jahat. Dan mengingat Indonesia sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka semestinya kita punya keinsafan tunggal bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan seksual apapun jenisnya terlebih perkosaan seharusnya mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanpa kemudian kita lupakan pihak yang paling berkepentingan dalam proses penegakan hukum ini siapa? Bukan pelaku, tapi korban. Sehingga pemulihan korban, ganti rugi terhadap korban
betul-betul harus kita upayakan secara maksimal. Jadi pelaku ini adalah oknum dokter jahat, begitu ya? Seandainya memang terbukti bahwa dia sudah melakukan pidana itu, maka saya sekali lagi tidak punya narasi lain, tidak punya sebutan lain, ini adalah oknum dokter jahat. Oke, dan saat ini yang seharusnya dilakukan oleh polisi adalah menjerat pelaku ini dengan ancaman pasal yang seberat-beratnya. Tapi kalau kita lihat ya, Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengatakan itu ada dugaan penyimpangan seksual pelaku, yakni fetish dalam tanda kutip, terhadap orang yang tengah tidak sadarkan diri. Bagaimana Anda menyikapi ini? Saya pada dasarnya menghormati otoritas Polda Jabar yang berencana melibatkan psikologi untuk pengungkapan kasus ini. Saya anggap ini sebagai sebuah langkah yang positif dalam pengertian bagaimana otoritas penegakan hukum melibatkan disiplin non-hukum dalam hal ini psikologi untuk membantu pengungkapan sebuah kasus. Pada sisi itu saya menilai positif. Tetapi terus terang saya tidak habis pikir kenapa kemudian dari Polda Jabar justru muncul spekulasi, dugaan bahwa pelaku adalah orang yang memiliki kelainan seksual. Kenapa saya tidak habis pikir tentang hal itu? Bagi saya, polisi dan nantinya jaksa adalah ujung tombak kita semua. Cara kita meluapkan kemarahan, cara kita mengungkapkan ketakutan, cara kita mengekspresikan keinginan untuk menghukum pelaku, itu adalah kepolisian. Dengan demikian, otoritas kepolisian seharusnya hanya punya mindset satu saja, yaitu membangun sebuah konstruksi hukum sedemikian rupa agar pelaku seandainya divonis bersalah, dia dikenakan hukuman maksimal. Sebaliknya, ketika justru dari penyidik keluar narasi kemungkinan bahwa pelaku mengidap kelainan A, kelainan B, dan seterusnya, maka cara berpikir kita harus banting setir. Dari yang semula punitif, yaitu menghukum seberat-beratnya, maka akal sehat mengatakan seorang yang dianggap memiliki kelainan, memiliki penyakit atau sejenisnya, maka tidak sepatutnya dikenakan penyikapan secara punitif, tapi rehabilitatif. Nah sekarang pertanyaan kita, apakah kita ingin menitipkan pesan rehabilitatif itu kepada penyidik? Tidak, sama sekali tidak. Semestinya, kalaupun ada narasi tentang kelainan seksual, semestinya kalau ada cara pikir, cara kerja tentang rehabilitatif, itu datangnya dari penasihat hukum terdakwa. Bukan dari kepolisian? Bukan dari kepolisian, bukan dari kejaksaan, yang sekali lagi mereka adalah tumpuan harapan dari kita semua masyarakat yang mengalami ketakutan sekaligus kemarahan ini agar nantinya menghukum pelaku seberat-beratnya sekiranya divonis bersalah. Oke, jadi pernyataan itu seharusnya justru datang dari kuasa hukum, bukan dari kepolisian. Saya membayangkan barangkali dari pihak Polda Jabar ingin menunjukkan sekali lagi ada pendekatan saintifik yang dilakukan dalam pengungkapan kasus ini. Betul. Sekaligus boleh jadi memunculkan efek yang lebih dramatis terkait peristiwa yang menggemparkan ini. Tetapi secara salah kaprah, menurut saya justru dari Polda Jabar terbuka pertama kali celah bagi peringanan hukum bagi pelaku kalau divonis bersalah. Peringanan hukuman dalam pengertian bergesernya cara pandang, cara kerja punitif ke arah rehabilitatif. Justru ini membuka peluang celah keringanan hukuman. Ironis bahwa celah itu ternyata pertama kali dibuka oleh pihak penyidik. Oke. Karena kalau kita lihat di sini, ini pengakuan dari pelaku, kemudian dan dari pengakuan pelaku ini penyidik akan memperkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik. Lantas implikasi hukumnya apa? Anggaplah, sekali lagi, anggaplah pelaku mengidap kelainan seksual tertentu, termasuk katanya menikmati sensasi seks dengan orang dalam kondisi tidak berdaya. Tidak sadarkan diri. Lalu implikasi hukumnya apa? Dari kacamata penyidik. Itu yang tadi saya katakan, saya terus tidak kenapa? pikir. Tetap aja perbuatan jahat. Tetap saja itu persoalan pidana. Dan sekali lagi bagi saya, ayo kita konsekuen. Karena kita sudah punya lex spesialis. Yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Betapapun di dalamnya termuat sejumlah pasal terkait rehabilitasi bagi pelaku. Tapi paling tidak pada tahap penegakan hukum yang sekarang ini, saya tidak ingin menitipkan pesan rehabilitatif itu kepada penyidik. Misinya cuma satu, saya tandaskan lagi dan lagi. Punitif. Bangun sebuah konstruksi hukum agar pelaku ini dianggap
bukan lagi pelaku perkosaan yang impulsif, tapi yang berencana. Buka lagi kemungkinan pendalaman investigasi untuk mencari tahu kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain yang terlibat, baik itu dalam konteks perkosaan maupun dalam konteks kelalaian manajemen rumah sakit misalnya. Betul. Dan juga lakukan pendalaman lebih jauh untuk mencari tahu adakah korban-korban lain yang sudah dimangsa oleh pelaku ini. Karena sejauh ini ada 3 korban ternyata yang sudah teridentifikasi begitu ya. Tidak menutup kemungkinan korbannya justru bisa bertambah lagi kan? Kita jadikan patokan hasil studi ya. Ada studi yang menyimpulkan begini. Seorang pelaku ruda paksa berulang, artinya residivis, baru dipergoki oleh hukum menjelang korban ke-6. Jadi korban pertama pelaku lolos. Korban kedua pelaku berhasil menyelinap dan seterusnya. Menjelang dia memangsa korban ke-6, tepatnya 5,8 korban, barulah kemudian proses hukum bekerja. Saya berharap jumlah korban tidak sampai sejauh itu. Tapi hasil studi ini memberikan dasar bagi kita untuk berpikir lagi, cari, temukan siapa korban yang mungkin sudah dimangsa oleh predator ini. Jadi penyidik kepolisian masih punya PR lagi untuk mencari lagi korban-korban yang kemudian bisa saja menjadi korban dari si dokter. Dan ingat, kekerasan seksual puncaknya memang berupa perkosaan. Tetapi ini merupakan eskalasi. Tidak tertutup kemungkinan pelaku yang sama melancarkan kekerasan seksual terhadap korban-korban lainnya dalam variasi yang berbeda. Entah itu pelecehan nonverbal, pelecehan verbal, dan seterusnya. Oke, jadi PR pihak kepolisian ini masih panjang lah ya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan kita semua, bagaimana kemudian seorang dokter spesialis anestesi begitu yang tengah bekerja di salah satu rumah sakit begitu ya, PPDS di sana, kemudian punya niatan dalam tanda kutip, apakah padahal kita tahu seorang dokter adalah profesi sudah disumpah begitu ya, bagaimana kemudian ini bisa dilakukan begitu? Ternyata tidak ada penjelasan tunggal dan penjelasan sederhana tentang mengapa manusia melakukan perkosaan. Secara umum ada 3 teori, secara umum dulu ya. Pertama, teori yang dianut oleh kalangan feminis. Ini pasti bicara power asymmetry, relasi kuasa yang tidak seimbang antara pasien sebagai sosok yang tanda petik inferior berhadapan dengan dokter sebagai pihak yang dianggap superior. Ada teori lain, teori belajar sosial. Barangkali ini dampak dari industri seks yang sudah merajalela, mengakibatkan siapapun manusia, termasuk barangkali dokter, bisa mengalami kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai sakral seksualitas, terhadap tubuh. Yang ketiga, ini barangkali berkaitan dengan teori evolusi. Ya, bisa panjang teorinya. Tapi semalam saya sempat berbincang dengan Dr. Nazar. Beliau adalah dokter senior. Sehingga beliau pernah menjadi pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Beliau mengutarakan 2 hal yang saya simpulkan sebagai faktor pendorong dan faktor penarik yang boleh jadi relevan pada kasus yang satu ini. Faktor pendorong yang Dr. Nazar maksudkan adalah tentang betapa beratnya tugas sebagai dokter anestesi. Saya simpulkan, adakah kemungkinan faktor stres, faktor keletihan, faktor kejenuhan sebagai faktor pendorong sampai-sampai seorang dokter akhirnya sampai hati melakukan tindakan nista semacam itu. Itu faktor pendorongnya. Faktor penariknya apa? Dr. Nazar mensinyalir ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara optimal. Baik pada lingkup mikro di rumah sakit bersangkutan maupun pada lingkup makro terkait dengan ketaatan dan penegakan etik di organisasi kedokteran. Itu kata Dr. Nazar. Dan saya anggap bertemu sudah. Barangkali faktor pendorong yaitu kejenuhan, kebosanan, keletihan, situasi yang monoton, jam kerja yang panjang dan seterusnya yang berada pada dimensi individu bertemu dengan dimensi organisasi pengawasan yang lemah. Kalau ini merupakan teori yang bisa diterapkan pada kasus yang satu ini, maka sudah. Bagi saya, pertanggungjawaban tidak hanya dikenakan kepada oknum dokter itu saja, tapi semestinya lembaga atau otoritas juga harus dimintai pertanggungjawabannya. Sempurna sudah. Sekali lagi, tidak ada penjelasan tunggal dan sederhana.
Tapi kompleksitas semacam ini mudah-mudahan menghadirkan cara pandang yang lebih menyeluruh kepada kita tentang bagaimana menangani masalah ini dan mencegah terulangnya peristiwa serupa. Oke, jadi bisa dikatakan ada faktor pendorong begitu dan juga faktor penarik. Pendorongnya mungkin adalah Dimensi individu yang jam kerjanya panjang, terlalu letih, monoton dengan apa yang selalu setiap hari dilakukan, termasuk juga faktor penariknya adalah itu tadi pengawasan. Dimensi organisasi yang lemah. Itu artinya perlu ada pemeriksaan lebih jauh, tidak hanya dari si pelaku, tapi juga dari rumah sakit. Di Kompas organisasi. TV juga beberapa hari lalu, saya katakan begini, coba diaudit tentang bagaimana sebetulnya mekanisme keluarnya obat-obatan atau zat-zat kimia tertentu, termasuk misalnya obat bius, para dokter. Ketat tidak? Apakah bisa dipastikan bahwa misalnya obat bius jenis tertentu dikeluarkan dari farmasi, disampaikan kepada dokter, dari hulu sampai hilir bisa dipastikan itu semata-mata untuk kepentingan pasien. Dan ada SOP-nya kan seharusnya. Otoritas kedokteran bisa menjawab itu. Tetapi apa yang saya kemukakan ini ternyata berkelindan, sebangun dengan cara pandang Dr. Nazar bahwa ada aspek pengawasan yang tampaknya memang harus ditingkatkan. Jadi dan ini adalah PR pihak kepolisian tentu saja, tidak hanya soal si pelaku tapi juga bagaimana soal manajemen soal. Karena itu tidak cukup hanya otoritas penegakan hukum dalam pengertian sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, nanti juga pengadilan untuk bekerja mengungkap kasus ini, tapi juga sejak dini akan sangat baik seandainya otoritas Ikatan Dokter Indonesia atau perhimpunan-perhimpunan dokter lainnya diikutsertakan untuk memastikan siapa sesungguhnya sudah tanda petik punya kontribusi bagi peristiwa yang menyedihkan sekaligus menakutkan ini. Oke, jadi juga melibatkan tidak hanya melibatkan kepolisian tapi juga organisasi profesi tersebut begitu ya, sampai peristiwa ini yang baru pertama kali di Indonesia. Menarik, semalam saya sempat berbincang dengan Dr. Mirza, dokter sekaligus influencer, yang saya ketahui beliau adalah sosok pertama yang mengungkap kasus ini di ruang publik. Oke. Saya katakan menarik bahwa Dr. Mirza tidak sungkan-sungkan untuk menyebut bahwa budaya menutupi penyimpangan, pengawasan yang lemah, ternyata bukan cerita baru. Perlakuan-perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh oknum dokter terhadap pasien atau keluarga pasien juga bukan cerita baru. Maka terjawab sudah, barangkali ini masalah yang sebatas di pucuk gunung es saja. Di bawah itu ada agenda besar yang betul-betul mengharuskan otoritas kedokteran, kolega saya yang saya hormati, untuk ikut bekerja dalam mengungkap kasus ini dan mencegah peristiwa serupa. Sekaligus mudah-mudahan memunculkan kesadaran kita sebagai masyarakat dalam kurung calon pasien agar juga punya kewaspadaan ekstra. Kepada kita-kita ini semestinya disediakan sebuah sistem khusus agar secepat mungkin kita bisa mengadu, mencari pertolongan, bahkan tepatnya mencegah agar kita tidak menjadi korban berikutnya. Oke, jadi ini juga menjadi perhatian, jangan sampai kemudian justru kasus ini, oh ya udah ini oknum saja begitu, tidak ya. Tapi ini juga menjadi apa ya, bahan evaluasi juga bagi. Saya sebetulnya agak berkeberatan ya, walaupun akhirnya saya gunakan juga sebutan oknum itu, karena akal sehat saya mengatakan. Kata oknum bisa kita sematkan ketika kita pastikan bahwa orang yang melakukan perbuatan bejat seperti ini jumlahnya sedikit. Dia hanya minoritas. Sementara mayoritas adalah orang-orang yang bekerja secara baik. Pertanyaannya, ada tidak data yang bisa meyakinkan kita bahwa mereka yang melakukan kejahatan seperti ini jumlahnya sedikit? Sekali lagi, Dr. Mirza dalam perbincangan dengan saya semalam memberikan kesan kuat kepada saya bahwa ini bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, tapi sudah menjadi semacam budaya. Itu yang beliau katakan. Oke, miris sekali begitu ya kalau ketika kita ini terblow up, tapi ini adalah kenyataan yang pahit yang memang harus diungkap sebenar-benarnya begitu. Saya menghormati profesi dokter. Semasa kecil pun saya pernah bercita-cita sebagai dokter. Ya, betul. Sejumlah saudara saya juga berprofesi sebagai dokter. Saya awalnya bereaksi dengan kaget dan takut begitu membayangkan ada perkosaan dilakukan oleh oknum dokter di mana? Di rumah sakit. Sempurna sudah. Individunya rusak dan organisasinya pun seakan-akan rusak. Saya katakan dua ini perpaduan sempurna, kenapa?
Karena baik individu maupun rumah sakit selama ini kita asumsikan sebagai sosok penolong, Betul. organisasi atau lembaga yang memberikan kesembuhan, kepedulian, dorongan kemanusiaan, tak lain tak bukan itu adalah semangat mereka. Tapi ternyata terpatahkan dalam peristiwa yang satu ini. Ini jadi juga tanggung jawab dari pihak rumah sakit juga, karena itu dilakukan di rumah sakit, begitu ya? TKP-nya di rumah sakit. Iya. Instrumen kejahatan yang dipakai, dugaan saya adalah obat-obat bius dari rumah sakit juga. TKP-nya di rumah sakit, oknum pelakunya ternyata juga sedang bekerja di rumah sakit. Instrumen kejahatan, mungkin itu ranjang, mungkin itu ruangan, mungkin itu obat bius, juga datang dari rumah sakit itu. Tidak ada alasan bagi kemudian otoritas rumah sakit untuk berlepas tangan, mengembalikan oknum dokter ke fakultas, itu saya apresiasi. Fakultas menjatuhkan hukuman sebelum ada pidana, itu juga saya berikan penghormatan. Tapi sekali lagi, semangat diskusi kita sejak awal adalah coba cari tahu, adakah pihak-pihak lain yang semestinya harus ikut bertanggung jawab. Tidak melulu dalam konteks perkosaannya, tapi barangkali dalam konteks kelalaiannya, mismanajemennya, dan seterusnya. Itu yang menjadi underline, tidak hanya soal pelakunya, tapi juga unsur kelalaiannya juga karena terjadi di rumah sakit, termasuk juga penggunaan obat bius tadi, penyalahgunaan ya. Saya mengatakan penyalahgunaan begitu ya. Loh kok bisa begitu kan, pasti dengan profesi pelaku yang seorang dokter anestesi, sudah disumpah jabatan begitu ya. Apakah ini juga bisa memperberat hukuman dari pelaku? Tanpa kita sematkan persoalan etik pun, sesungguhnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah memberikan janji kepada kita bahwa pelaku kekerasan seksual, apalagi perkosaan yang merupakan puncak dari kekerasan seksual, haruslah dihukum seberat-beratnya. Nah, hal semacam ini yang kita titipkan kepada seluruh otoritas penegakan hukum pada tahap sekarang adalah kepolisian untuk mencapai target itu. Oke, kalau bisa dilihat begitu ya, ini adalah apa ya, hal yang di luar saya juga pas bacanya dan menyaksikan informasi semacam ini juga, loh kok bisa begitu ya. Nah, ini kan keluarga pasien. Ya. Ini kan keluarga pasien begitu. Apakah Anda melihat ada unsur perencanaan di sana begitu ya? Ini kan kalau tidak salah dokter ini mengatakan, oke, ini soalnya mau mencocokkan darah, donor darah dan segala macam. Apakah Anda melihat ada unsur perencanaan di sana terlebih dahulu? Kata perencanaan dari sudut pandang psikologi forensik akan diterjemahkan ke dalam 4 variabel, 4 unsur. Artinya, otoritas kepolisian harus bisa memastikan bahwa di kepala pelaku tersedia 4 unsur ini sebelum melancarkan aksinya. Unsur pertama target. Berarti oknum dokter ini sudah mengincar secara khusus, secara spesifik siapa yang akan dia mangsa. Bukan secara umum tapi spesifik target yang akan dia jadikan sebagai sasaran kejahatannya. Itu pertama. Unsur yang kedua, insentif. Manfaat apa yang ingin dia peroleh? Kalau tadi kita membangun asumsi bahwa ini terkait dengan kejenuhan, jam kerja yang panjang, berarti jangan-jangan insentifnya adalah kesenangan. Kesenangan yang sayang beribu sayang justru ingin diperoleh dengan cara menyakiti pasien atau keluarga pasien. Insentifnya adalah kesenangan. Kesenangan yang jahat tentu saja ya. Yang ketiga adalah sumber daya. Instrumen apa saja yang dipakai oleh si pelaku ini untuk melancarkan aksi kejinya itu. Obat bius, ruangannya sebelah mana, pada jam berapa, mungkin adakah oknum-oknum lain yang perlu saya libatkan agar aksi jahat saya ini bisa berlangsung sempurna. Yang keempat, risiko. Bagaimana cara saya menghilangkan barang bukti? Misalnya, maaf, saya menggunakan alat kontrasepsi untuk tidak meninggalkan jejak DNA pada tubuh korban. Dan hal-hal lainnya. Nah, sekali lagi, kalau 4 variabel atau 4 unsur ini tersedia di kepala pelaku sebelum melancarkan aksinya, target, insentif, sumber daya, dan resiko, maka bundar sempurna ini adalah berencana. Ini bukan perkosaan impulsif, tapi ini adalah perkosaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan ini masuk perkosaan yang sudah direncanakan. Perkiraan saya demikian. Jadi pasal apa yang kemudian tepat untuk pelaku ini dijatuhkan? Kita ingin bicara undang-undang atau bicara kejujuran hati saya? Kejujuran dulu, baru undang-undang dulu, baru kejujuran. Ya, kalau bicara undang-undang, saya tidak berpikir undang-undang TPKS memberikan ruang
yang memadai bagi adanya hukuman seumur hidup, apalagi hukuman mati. Kalau bicara undang-undang. Tapi bagi saya pribadi, karena ini sangat menakutkan, sekaligus ini sangat mengecewakan, ya bisa diselesaikan sendiri kalimat saya. Hukuman seperti apa yang ingin saya jatuhkan kepada oknum dokter jahat semacam ini. Tetapi saya ingin konsekuen dengan yang saya katakan sejak awal. Bahwa pihak yang semestinya paling memusingkan kepala kita bukanlah si pelaku, tapi si korban. Alhasil kita harus memiliki ruang yang cukup, memberikan perhatian yang proporsional tentang apa yang sesungguhnya harus kita kenakan kepada pelaku. Bukan, tidak cukup hanya itu, tapi apa yang harus kita berikan kepada korban. Silakan ditanya kepada LPSK misalnya, atau mungkin Otoritas Ikatan Dokter Indonesia, apa kira-kira bentuk ganti rugi seandainya bisa disediakan untuk itu yang patut diberikan kepada korban ataupun keluarga korban. Oke, kalau untuk pelaku sudah jelas begitu ya, kita berharap untuk hukuman seberat-beratnya begitu ya, karena ini bisa dikatakan mencederai betul dunia medis yang kita tahu adalah erat kaitannya dengan soal kemanusiaan begitu ya, termasuk juga kepada korban. Ini yang paling penting ya. Soal ganti rugi, rehabilitasi. Betul, sayang beribu sayang ruang publik baik itu di media konvensional maupun media sosial masih belum memberikan perhatian yang memadai tentang isu yang satu ini. Yaitu bagaimana kita bisa membantu, mendukung pemulihan kondisi korban. Bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk kedepannya, bahkan mungkin sepanjang hayatnya. Itu yang belum mendapatkan perhatian dengan porsi yang seharusnya menurut saya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap korban ini? Karena tiga mungkin saja bisa bertambah. Ketika kita bicara masalah ini sebagai isu penegakan hukum, maka ada 4 area yang semestinya ditangani secara simultan. Preemptif, membangun kembali kepercayaan kita semua ini, termasuk korban, akan dunia kedokteran kita. Ya, betul. Preventif, mencegah agar tidak ada lagi kejahatan seksual dilakukan oleh profesi tertentu, apalagi di lingkungan yang terkait dengan profesinya. Represif, penegakan hukum sekarang sedang berlangsung. Betul. Dan yang nantinya harus juga kita pikirkan adalah rehabilitatif. Fokus saya adalah rehabilitatif bagi korban. Jadi fokusnya adalah rehabilitatif bagi korban begitu. 4 dimensi atau 4 area ini semestinya kita kelola secara simultan. Dan harus ada yang menjadi ujung tombak pada masing-masing area tersebut. Yang jelas, 4 area ini tidak melulu menuntut kehadiran polisi. Tapi organisasi profesi, para pemerhati, kementerian dan lembaga terkait juga harus ikut cawe-cawe untuk memastikan 4 area ini terisi secara sempurna. Organisasi profesi harus punya peran di sini? Harus. Salah satunya supaya pengawasan yang semacam ini tidak lagi terjadi begitu? Semestinya demikian. Saya membayangkan bahwa mengacu pada perkataan Dr. Mirza, saya membayangkan 4 area ini tidak akan dengan mudah dikelola secara paripurna. Tapi memang usaha untuk itu harus ada. Terlebih saya pribadi belum lupa kasus, maaf ini, dokter yang kita kasihi yang kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya beberapa waktu lalu dikarenakan disinyalir karena menjadi korban bullying. Ini kan menambah foto yang kurang menyenangkan dalam album dunia kedokteran kita. Sekali lagi saya menyampaikan ini bukan dengan sentimen kebencian, karena sekali lagi saya menghormati profesi kedokteran, justru karena saya memiliki harapan besar itulah. Didorong lagi oleh pernyataan belak-belakan yang disampaikan oleh Dr. Nazar, saya pikir kita memang harus buka-bukaan. Obat pahit yang harus kita telan. Obat pahit yang harus kita telan, tapi menyehatkan. Mudah-mudahan demikian. Ini menjadi refleksi juga supaya momentum juga jadi pembenahan juga bagi organisasi profesi, termasuk juga rumah sakit begitu ya, di tempat yang seharusnya menjadi penyembuh dalam tanda kutip begitu, termasuk juga pihak kepolisian juga punya PR yang cukup besar, tidak hanya bagi pelaku, tapi juga bagaimana soal adanya dugaan kelalaian. Tepat, kemungkinan pelaku lebih dari satu. Tidak hanya pelaku dalam konteks perkosaannya ya, tapi pelaku dalam konteks mungkin kelalaian, mismanagement dan seterusnya. Dan juga untuk mendeteksi kemungkinan korban lebih dari satu. Oke, terima kasih Bung Reza Indragiri telah bergabung bersama kami. Tentu kita tidak mau ini kembali terjadi. Sama sekali tidak mau. Dan kita harapkan ini adalah kasus yang terakhir. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih.